Nabi Musa alaihissalam doa, Rabbi shrahli sadri, ya Allah, lapangkan dada saya. Minta, dilapangkan sama Allah. Nabi Muhammad belum minta. Alam nashrah laka sadrak. Wis tak jembarke hatimu. Belum doa, dijembarke sudah, dikasih sama Allah sebelum minta. Makomnya beda. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim doa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kecewakan saya nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad belum minta. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari kiamat Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Loh, makomnya beda. Nabi Muhammad belum minta, dikasih. Kalau Nabi yang lain, jaluk sih. Minta dulu, baru dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya banyak sekali surat-surat Al-Quran itu, Allah memulai surat di awal, itu manggil Nabi dulu. Yasin, Hamim, Toha, Ya ayyuhan nabiyyu. Ya kan? Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddathir. Selimutan we diceluk be Allah, dipanggil pakai sak selimutnya disebut. Sallallahu Nabi Muhammad. Nggih napa nggih? Itu kan Nabi selimutan, ya ayyuhal muzammil. Nabi lagi selimutan dipanggil. Orang yang berselimut. Sak selimutnya melu mulya disebut, diabadikan dalam Al-Qur'an. Berarti nek awake dhewe nderek insyaallah diiling-iling. Allahumma. Sebetulnya penerbang itu kumanan. Karena dulu itu Nabi Muhammad SAW pernah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kebetulan tinggal satu gelas. Susunya tinggal sak gelas. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar nyuguh ke teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan yang minum, jenengan sing ngunjuk. Lha kamu gimana? Saya melihat panjenengan minum, saya sudah ikut merasakan nikmatnya minum. Nah, ngono lho Kang. Andane kowe iki ya. Delok Mbah Hanif minum ya wis padha wae ngono lho ya, sama saja ya. Dan kalian juga mendapatkan kebuli, betul Mbah Hanif tadi. Kebuli itu dari kata-kata kobuli. Nah, dadi kobul. Dadi kowe teko rene, solawat niku mesti kobul. Satu-satunya ibadah yang pasti kobul niku solawat. Jadi pasti ente dapat kebuli. Alhamdulillah. Nggih, snack iku nomor sekian. Nggih, sing penting kobul. Allahumma. Amin. Nggih. Lah kok ndilalah cakete mriki enten Darul Arqam. Teng Kanjeng Nabi mereka teng Mekah niku nggih enten Darul Arqam, tempat rapatnya para ketua-ketua di Mekah. Masya Allah, tepat niki nggih. Mudah-mudahan niki alamatul qabul. Allahumma. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad niku wujudnya Al-Qur'an. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Jawabannya singkat padat, kana khuluquhul Qur'an. Titik. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad niku nggih wujud Al-Qur'an, Al-Qur'an hidup nggih Kanjeng Nabi. Aplikasi Al-Qur'an nggih Kanjeng Nabi. Pengen nderek Al-Qur'an nggih nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Kanjeng Nabi itu luar biasa. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu punya mukjizat banyak. Ahlan sahlan. Nabi Muhammad niku punya mukjizat banyak. Monggo. Dihitung oleh para ulama. Mukjizat Nabi Muhammad itu ada 30.000 mukjizat. Pinten? 30.000 mukjizat. Belum pernah Allah memberikan mukjizat kepada seorang rasul yang sebanyak Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah. Wakeh banget, banyak sekali. Padahal umurnya cuma 63 tahun, jadi rasulnya umur 40 tahun, dalam waktu yang singkat
13 tahun, 23 tahun, mukjizatnya dihitung 30.000. Bayang no, banyaknya luar biasa. Dan umat Nabi Muhammad, orang penghuni surga itu, setengah penghuni surga adalah kita-kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syatrul jannah, setengahnya swarga niku kita-kita. Alhamdulillah. Barokah sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa kok kalian ini sebaik-baik umat yang diciptakan Allah? Karena kula jenengan umate Kanjeng Nabi Muhammad. Para nabi, semua para nabi, semua para rasul niku pingin iri sama kita. Kok yo enak menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Iri sama kita. Awake dhewe rak tahu syukur, para nabi niku iri sama kita. Alhamdulillah. Sampai Nabi Musa niku meksa. Nabi Musa tuh sampai minta, "Ya Allah, jadikan saya umatnya Muhammad." Kok yo enak menjadi umatnya Nabi Muhammad niki. Nikmat banget, barokah banget. Katanya Allah, "Kamu sudah saya jadikan nabi. Sudah saya jadikan rasul. Kamu ya juga bisa komunikasi sama saya, kalimullah. Sudah terima apa yang aku beri kepada kamu, umat Muhammad niku bagiane dhewe." Alhamdulillah. Jadi bagian kita enggak dikasih ke Nabi Musa, khusus buat kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenikmatan yang luar biasa. Loh kita itu al-akhirin, umat yang terakhir. Gini apa? Umat yang terakhir. Tapi termasuk as-sabiqin sing awal mlebu surga. Loh kan enak tuh. Teko keri mlebune disi. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Akhir tapi awal disi. Karena apa? Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak pernah Allah itu menjadikan satu kitab suci sebagai mukjizat kecuali Al-Quran. Taurat niku ajaran, Injil niku ajaran, Zabur niku ajaran, kitab-kitab suci semua ajaran syariah. Tapi enggak menjadi mukjizat. Makanya Taurat niku banyak perubahan. Nggih. Injil niku banyak perubahan. Tapi Al-Quran ada perubahan mboten? Enggak bisa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Aku langsung yang nurunkan Al-Quran kata Allah, dan aku yang jaga langsung Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi satu-satunya kitab suci yang menjadi mukjizat cuma Al-Quranul Karim. Lainnya bukan mukjizat, hanya syariat. Makanya dihapus. Gini apa? Syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad dihapus apa mboten? Dihapus. Sebagian ada yang dilanjutkan sama Nabi disempurnakan. Tapi kebanyakan mayoritas dihapus. Nasakh. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, kata Allah. Jadi luar biasa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya tadi di sambutan dikatakan innama bu'itsu liutammima. Hanya saja saya diutus liutammima. Tammama yutammimu tatmiman. Apa artinya? Menyempurnakan. Jadi Nabi Muhammad diutus bukan hanya membawa akhlak. Bukan hanya mengajarkan ilmu, menyempurnakan. Ilmunya sudah ada. Akhlaknya sudah ada. Mbok kira Nabi Adam ndak akhlak? Akhlak. Nabi-nabi yang lain akhlak luar biasa, sempurna luar biasa. Tapi Allah ciptakan yang yang apa? Yang perfect, lebih dari semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istimewa. Dan dari 30.000 mukjizat Nabi, yang paling agung adalah mukjizat Al-Quran. Yang paling agung adalah mukjizat Al-Quran. Makanya yang bisa menghapus Al-Quran siapa? Langsung Allah nanti di akhir zaman. Gak ada yang bisa menghapuskan Al-Quran. Berapa banyak percetakan orang-orang munafikin, percetakan pabrik orang-orang musyrikin yang ingin merubah Al-Quran.
Ana sing surat Baroah niku, surat At-Taubah dirubah ngeten. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Apa selanjutnya ayatnya? Apa? Selanjutnya. Ayat selanjutnya apa? Terus yang ketiga? Rasulihi. Enggak. Bara'atun minallah terus? Bukan itu ayatnya, bukan. Wa rasuluh. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Dalam qiraat yang lain wa rasulah, nggih. Itu dirubah wa rasulih. Cuma ganti kasroh tok. Ya orang awam ya enggak tahu kan gitu. Cuman maknane baraat, bari, bebas. Allah terbebas dari orang musyrik dan rasulnya. Jadikan atof wa rasulih. Itu subhanallah enggak lama kobongan pabrike. Entek kabeh. Padahal cuma ganti kasroh. Hilang semuanya. Ada lagi yang mengganti ayat ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu. Ghairane dihilangi. Wa may yabtaghil islama dinan falayyuqbala minhu. Wong awam ora gatekno. Nggih. Enggak gatekno, tapi Allah yang merhatikan langsung. Subhanallah pabrike kobongan, hilang. Enggak bisa. Mau merubah seperti apapun, walaupun cuma huruf, walaupun cuma harokat, Allah akan menjaga Al-Quran ini sampai Allah sendiri yang ngangkat Al-Quran ini. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Makanya nanti Nabi Isa pun ketika turun ke bumi di zaman Dajjal nanti, Nabi Isa juga menjalankan ajaran Al-Quran, nggak bawa Injil lagi. Al-Quran dijalankan, sunnah Nabi dijalankan, nggak bawa ajaran lagi. Sudah ajarannya Nabi Muhammad ini ila yaumil qiyamah. Beda kalau Rasul yang lain, ada Rasul baru, kita baru, ajaran baru. Tapi kalau Nabi Muhammad, Nabi Isa muncul, tetap Nabi Muhammad, nggak bisa. Berubah-berubah nggak bisa. Sudah ini disempurnakan, paling sempurna sudah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Hari ini sudah aku sempurnakan kata Allah agama kalian. Enggak bisa lagi ditambah-tambahi, sudah 100%. Ibarat air di gelas wis penuh, mbok isi meneh ya ora iso. Dan aku sempurnakan nikmat kepada kalian. Dan aku hanya ridho satu agama, yaitu agama Islam. Makanya kelahiran Nabi Muhammad kita bangga. Kita nderek seneng, nderek bunga. Kenapa? Dengan lahirnya Nabi Muhammad, lahirlah Islam. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, lahirlah Al-Quran. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, lahirlah akhlakul karimah. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, lahirlah umat ini bisa masuk surga. Setengah surga dipenuhi kita semuanya. Allahumma amin. Masya Allah. Dan Al-Quran ini luar biasa. Enten sing tanglet ngaten, lho Beb, di Al-Quran kok nggak ada ceritanya Nabi Muhammad kayak ceritanya Nabi Musa. Kan banyak itu cerita Nabi Musa. Ceritanya Nabi Isa, ceritanya Nabi Adam, ceritanya Nabi Ibrahim. Banyak banget itu. Lah ceritanya Nabi Muhammad di mana? Loh jangan salah, kowe berarti rak ngaji. Orang yang bilang gitu berarti kurang ngaji. Kalau kata Allah, afalam yasiru fil ardi, kurang piknik. Fasiru fil ardi, piknik kok sing akeh. Keluar ente, ngaji. Makanya banyak orang merantau ngaji. Sampai ke Mesir, sampai ke Hadramaut, ya, sampai ke Sudan, Syria. Kenapa? Untuk cari ilmu, keluar kota, keluar pulau, cari ilmu. Jangan ngambil cukup. Ah wes saya penting ngaji, saya penting sholat. Saya penting ngaji, saya penting sholat. Surgane emperan. Nggih, surgane emperan. Enggak bisa selalu ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kowe ngopo? Dunia tidak pernah mimpi Nabi. Surga ketemu Nabi jarang-jarang. Lah meh ngopo? Hah? Lah mau apa? Harusnya kita itu cita-citanya yang tinggi. Masuk surga Firdaus yang dekat dengan Nabi Muhammad. Tiap saat ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Nah itu Al-Quran penuh dengan Nabi. Bahkan Allah itu kalau ngajak bicara Nabi, itu organ tubuhnya Nabi disebut semua.
Alam nashrah laka sadrak, dada Kanjeng Nabi. Alladzi anqadha dhahrak, punggung Kanjeng Nabi. Lu punggungnya lu disebut. Wala tamuddanna ainaika, kedua mata Nabi disebut. Qad nara taqalluba wajhika, wajahnya Kanjeng Nabi disebut. Masya Allah. La tuharrik bihi lisanak, lisane Kanjeng Nabi disebut. Wala takhutuhu biyaminik, tangan kanan Kanjeng Nabi disebut. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Banyak sekali organ-organ tubuh Nabi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Organ tubuhnya disebut oleh Allah. Mulianya luar biasa. Bahkan Allah pernah bersumpah. Demi umur Nabi Muhammad. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu wahai Nabi Muhammad. Loh, yuswane Kanjeng Nabi ini Allah bersumpah dengan itu. Lah mulianya kayak apa umurnya Nabi? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah Allah bersumpah dengan zatnya sendiri bisa, sakit. Gitu. Kita kalau bersumpah kan wallahi demi Allah. Tapi Allah sendiri bersumpah demi umur Nabi Muhammad. Berarti yuswane Kanjeng Nabi niku umur yang paling mulia sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lo full. Dikatakan oleh para ulama, nama Nabi disebut di dalam Al-Quran sebanyak 2672 kali. Syarat-syarat banyak. 2672 kali. 2000-an ayat itu menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Menyampaikan keromantisan hubungan kasih sayang Allah. Sapaan Allah. Dari Allah langsung ke Nabi Muhammad SAW. Lihat Nabi Muhammad sholat tahajud sampai bengkak. Ya Allah. Ini awake dhewe bengkak baru sholat. Nabi Muhammad sholat sampai bengkak. Allah Ta'ala menyapa Nabi. Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha. Nabi Muhammad kekasihku. Aku ini enggak nurunkan Al-Quran supaya kamu celaka seperti ini. Enggak sampai bengkak begini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Istimewa. Sing negor Allah, awakmu sholat sampai jengkulat-jengkulit bengkak rano sing negor. Wis jarno. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah langsung. Masya Allah. Nabi mikiri orang-orang kafir ini kok tidak ada yang masuk Islam. Mikiri ya Allah mesake masuk neraka. Nek awake dhewe kan rokok. Sing Islame rokok. Ya kan? Di neraka-neraka kan. Kalau Nabi Muhammad orang yang kafir meninggal ditangisi sama Nabi. Ya Allah. Orang yang melebu Islam ya bareng aku ning swarga. Ditangisi sama Nabi. Kalau kita syukur-syukur ke. Nabi Muhammad ditangisi. Sampai Nabi itu sampai gak nafsu makan. Sampai Nabi itu sampai mikiri ya Allah. Sampai Nabi ini sakit. Ditegur, disapa sama Allah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Berarti nek bosone awake dhewe, mbok ya aja ngono. Kamu kok sampai menyiksa diri kamu, mikiri wong kafir mati kafir. Begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Istimewa. Nabi gelisah. Kiblat Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi mencemooh Nabi. Ah kiblatnya bodoh. Oh Islam kiblatnya mbek awake dhewe bodoh. Nabi gelisah. Sering ngelihat ke langit, melihat ke langit. Durung dungo, belum minta. Belum doa. Ngelirik ke langit. Allah langsung respon. Awake dhewe sampai nangis, sampai ngene angane mek ngangkat ngene ora kabul-kabul. Nabi Muhammad baru ngelirik. Allah turunkan ayat, Allah respon. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Berarti bosone awake dhewe, tak delok-delok kok awakmu kok sering delok ning langit. Ana apa? Ibaratnya gitu. Wonten napa? Kekasihku Muhammad. Ya, fawalli wajha qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanwalliyannaka qiblatan tarduha. Awakmu pengen madhep ndi tak turuti. Lho sing nurut Allah lho niki. Lho bayangno. Nek awake dhewe kan sing manut awake dhewe. Ini Allah kepengin madhep ndi. Ente mau menghadap kemana? Tak turuti. Falan waliyannaka tak pindah.
kiblatan kiblate tardoha, yang kamu rela, yang kamu mau, tak pindah rono. Kowe pengen madhep di lor ngetan ngidul, pengen madhep mana? Nabi kepengin hatinya menghadap ke Ka'bah. Bangunan dari datuknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimas salam. Akhirnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dituruti sama Allah. Madhep kiblat Ka'bah, Masjidil Haram. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi Musa alaihissalam doa, Rabbi syrahli sodri, ya Allah, lapangkan dada saya. Minta, dilapangkan sama Allah. Nabi Muhammad belum minta. Alam nashrah laka sodra. Wis tak jembarke hatimu. Belum doa, dijembarke sudah. Dikasih sama Allah sebelum minta. Makomnya beda. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim doa, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan kecewakan saya nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad belum minta. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari kiamat Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Loh, makomnya beda. Nabi Muhammad belum minta, dikasih. Kalau Nabi yang lain, jaluk sih. Minta dulu, baru dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya banyak sekali surat-surat Al-Quran itu, Allah memulai surat di awal, itu manggil Nabi dulu. Yasin, Hamim, Toha, Ya ayyuhan nabiyyu. Ya kan? Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddathir. Selimutan we diceluk be Allah, dipanggil pakai sak selimutnya disebut. Sallallahu Nabi Muhammad. Nggih napa nggih? Itu kan Nabi selimutan, ya ayyuhal muzammil. Nabi lagi selimutan dipanggil. Orang yang berselimut. Sak selimutnya melu mulya disebut, diabadikan dalam Al-Qur'an. Berarti nek awake dhewe nderek insyaallah diiling-iling. Allahumma amin. Nabi itu pernah jalan-jalan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi nunjuk satu batu, nunjuk pohon, bilang sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, ini dulu batu ini, dulu yang ngucap salam sama saya, Assalamu alaika ya Rasulullah. Niku watu, diiling-iling kali Kanjeng Nabi, cuma sekali loh deh. Dan ini awake dhewe sholawatan terus, ngucap salam terus datang Kanjeng Nabi, pasti diiling, pasti diinget kali Kanjeng. Lu watu, batu niku ndak surga ndak neraka. Awake dhewe antara surga neraka, pasti kita akan diingat oleh Nabi Muhammad. Umatnya sholawat pasti diingat kali Kanjeng. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan Al-Qur'an niki abot, berat. Makanya banyak orang yang terlena. Gampang seperti yang tadi Mbah Hanif sampaikan. Gampang, yassarnal Qur'an lidzikri. Ya, sapa sing gelem tapi fahal mim mudzakir, sapa sing gelem. Nanti tanya sama Allah. Lah ternyata sing jawab sithik. Yang jawab sedikit. Makanya mau bacaannya iswatun bingung kabeh. Salah. Mungkin ada yang mikir begitu. Iswatun sih bener. Qur'ane beda ya. Padahal enggak ada yang berbeda. Qiraah niku banyak. Ada yang sab'ah, niku yang mutawatir, ada sampai asyrah, ada yang sampai belasan. Ilmunya ada dan Al-Qur'an dijaga Allah. Qiraah sab'ah niku mutawatir. Mutawatir itu di atasnya sahih. Jadi ada hadis hasan, ada hadis sahih. Ada lagi yang mutawatir, dhuwure meneh. Berarti orang mungkin ngapusi kan, pasti. Enggak mungkin salah, pasti. Itu mutawatir. Nah ini 7 sudah berapa ratus tahun bahkan 1000 tahun lebih terjaga sampai sekarang. Lah sing jaga nek enggak Gusti Allah ya ora mungkin to ya. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Kan begitu, kalau enggak Allah yang jaga enggak mungkin kira asap sampai sekarang. Itu Allah sendiri yang jaga, makanya sampai saiki terjaga. Masya Allah. Makanya kita tuh kalau enggak ngaji, tadi itu kurang piknik. Jadi ini akhirnya rak ngerti apa-apa. Kalau niku pas betul jamaah teng Turki. Niku kan madhabnya mayoritas Hanafi. Sholat jamaah, adzan, beradzan kan komat. Komatnya ngeten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
jamaah sing kula beto niku enten sing lebih kok adzan meneh. Kok adzan malih niki. Kan kalau qomat kan sekali-sekali, ngene nggih. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih. Kalau dalam mazhab Hanafi dua-dua. Nah, karena kurang piknik baru sekali pikniknya, makanya baru tahu. Oh, ternyata qomate modele ngono. Nah, duduk tasyahud akhir. Kalau kita kan duduk tawarruk, gini apa nggih? Nah, mazhab Hanafi ini duduknya iftirash. Duduknya duduk seperti tasyahud awal kita. Jadi saya ngebak-ngebaki sofi wong Indonesia nih ngono. Oh, miring kan miring toh, tawarruk kan miring. Jadi ketoro gitu loh kelihatan. Berarti ini ono sing tawarruk berarti jamaah Indonesia kan begitu. Kelihatan. Loh Beb, kok duduknya kok enggak ngikuti sunnah Nabi? Ya ora ngono. Menurut dia dalam mazhab Hanafi afdolnya duduknya begitu. Menurut kita yang mazhabnya Syafi'i ya tawarruk kan begitu. Ora ono sing salah. Menurut kita yang paling afdol, menurut mereka yang paling afdol. Gimana nggih? Ketika jari telunjuk itu. Cuma ketika ngangkatnya ketika asyhadu an la ilaha illallah wis didunke meneh. Diturunkan lagi sudah. Sekali tok gitu. Kalau kita kan sampai akhir jarinya terus begini. Tapi mazhab Hanafi enggak langsung diturunkan. Nah, itu yang membuat orang-orang itu heran. Nah, kalau kita piknik tahu, oh, ternyata ngene modelnya. Setelah sholat duhur langsung berdiri semua. Kaget tuh Bib, niki musafir sedaya tuh Bib. Mereka itu wiridnya setelah sholat ba'diyah. Jadi ba'diyah langsung, terus habis itu baru wirid berjamaah. Nah, ini awal kan enggak kan? Wirid dulu berjamaah, baru habis itu ba'diyah, golek panggonan dewi-dewi. Kalau mereka enggak, selesai salam, berdiri langsung. Grek. Sholat sunnah ba'diyah, habis itu baru wirid bareng-bareng. Nah, ini awal dewi baru sholat sunnah ya bubar kan begitu. Gimana nggih? Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Tuh. Ini baru mazhab Hanafi, urung sing Hambali, urung sing Maliki kuwi. Kan begitu? Wah, urusan kunut kalau bismillah ya salah. Kuwi ibaratnya ning didi ono kan begitu. Semua orang tahu, ini masalah yang lain. Najis suci aja ada yang berbeda kok. Sah atau enggak aja ada yang berbeda kok. Nah, inilah indahnya Islam. Inilah indahnya Al-Qur'an. Subhanallah. Podo-podo sumber Al-Quran, tapi hasil ijtihadnya itu bisa berbeda. Itu hebatnya Al-Quran. Nabinya satu. Apa Imam Malik nabinya beda? Kan enggak, gitu? Apa Imam Abu Hanifah nabinya beda? Enggak. 4 mazhab nabinya sama. Tapi hebatnya syariat Nabi Muhammad SAW itu sampai ijtihadnya sampai berbeda-beda. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Apa? Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu kadang musimnya musim dingin di bawah 10 derajat. Itu Nabi Muhammad SAW jek keringetan. Berat. Makanya kan Allah tegaskan kan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya aku turunkan Al-Qur'an ke gunung yang kokoh, maka kalian niscaya akan melihat dia hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung ora kuat, tapi Kanjeng Nabi kuat. Manusia biasa. Basyaran lakal basyar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Lah kalau Allah ciptakan Nabi Muhammad malaikat, biasa, malaikat. Kalau Allah ciptakan Nabi Muhammad jin, beda sudah. Kacamatanya beda sudah. Tapi Allah ciptakan Nabi Muhammad manusia. Bisa melebihi malaikat, melebihi jin, melebihi segalanya. Makanya Imam Busiri ketika sudah mentok muji Nabi Muhammad di burdahnya, beliau bilang begini, "Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun." Wis pokoke ini Nabi Muhammad hebatnya koyok ngene, kuwi menungso lho, menungso. Ibaratnya begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah menungso koyok ngono, ibaratnya begitu. Imam Busiri kayak mau ngajak kita, "Ki menungso lagi. Ini manusia ini. Bisa kayak gini. Hebatnya kayak gini, istimewanya kayak gini, perfectnya seperti ini." Terus beliau ketiduran. Tidak bisa melanjutkan lagi sudah, mentok pesan. Pol pesan. Tidur mimpi Nabi Muhammad SAW.
Dilanjut Nabi Kanjeng Nabi. Ora iso nglanjut kowe. Tak lanjutke. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Saya ngelanjutke Kanjeng Nabi lewat mimpi. Dan sesungguhnya manusia tersebut sebaik-baik makhluk. Bukan manusia. Manusia itu Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wah, istimewa. Makanya dikatakan oleh para ulama mufassirin, muhadditsin dan seterusnya, muarrikhin, ahli sirah, ahli syama'il, mereka menyatakan ayat yang paling hebat pujian buat Nabi itu ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu mungkin kalau orang enggak paham Al-Qur'an, baca terjemah itu, dan tidaklah Muhammad kecuali adalah utusan Allah. Oh, ya wis. Ngono tok wis. Ya wis. Selesai sudah. Tapi ulama di situ panjang lebar. Deloken. Hanya manusia, hanya seorang Muhammad tapi bisa ngungguli semuanya. Bisa menerima wahyu Al-Qur'an, bisa mendapat amanah Al-Qur'an. Gunung wae ra iso. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh, itu luar biasa. Baligh, pujian Allah yang sangat baligh. Luar biasa itu. Makanya ada orang muji Nabi Muhammad lebay. Allah dalam Al-Quran itu lebih luar biasa pujiannya. Kalah niku burdah, kalah diba, kalah simtud duror, kalah qasidah-qasidah sholawatan. Quran pujian buat Nabi Muhammad yang paling luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.